Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Eka Mustikayani dengan NIM 230211411168. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan teaching at the right level dengan teori karakteristik peserta didik untuk memenuhi tugas, prinsip pengajaran, dan asesmen pada topik 3 koneksi antar materi. Untuk yang pertama, terkait pengertian dari teaching at the right level, yaitu pendekatan belajar yang berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkat kelasnya. Jadi, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Teaching at the right level menjadi bentuk implementasi dari filosofi pendidikan, yakni dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan dari pendekatan teaching at the right level yaitu yang pertama, memberikan pembelajaran yang optimal, tepat, dan efektif. Untuk yang kedua, menghilangkan kesenjangan pemahaman antar peserta didik dan memastikan peserta didik memahami materi lebih baik. Untuk yang terakhir, sebagai pemenuhan hak peserta didik pada pembelajaran yang dapat memunculkan dan menguatkan potensinya sesuai tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Untuk penerapan pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik, keterampilan, dan kebutuhan peserta didik dengan melakukan asesmen awal atau diagnostik. Untuk yang kedua, harus menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen sesuai tingkat capaian peserta didik secara berdiferensiasi. Adapun contoh diferensiasi pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk yang pertama, diferensiasi konten berisi materi yang akan diajarkan, yaitu materi atau informasi yang akan diajarkan kepada peserta didik dapat disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Jadi, konten dapat dibedakan sesuai kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Untuk yang kedua, diferensiasi proses berisi cara mengajarkan, yaitu proses yang menekankan pada peserta didik dalam memahami apa yang telah dipelajari saat guru melakukan proses belajar mengajar. Guru mengajar dengan kegiatan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, diferensiasi produk berupa luaran atau performa yang akan dihasilkan. Jadi, hasil akhir atau output produk yang dihasilkan peserta didik berbeda-beda. Produk yang diberikan meliputi 2, yakni challenge dan keragaman atau variasi pilihan pada peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan peserta didik. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Yang keempat, menciptakan suasana belajar kolaboratif. Dan yang terakhir atau kelima, menentukan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya terkait karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah individu yang unik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini mencakup pemahaman awal atau tingkat capaian pembelajaran. Artinya, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan awal yang sama terhadap materi yang disampaikan guru. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sedangkan karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik.
Selanjutnya akan dijelaskan lebih mendalam terkait teori karakteristik peserta didik. Yang pertama, tentang teori diferensiasi individual. Teori ini menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Perbedaan individual ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya ada teori perkembangan kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif peserta didik berlangsung secara bertahap, mulai dari tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, hingga operasional formal. Jadi, perbedaan tahap perkembangan kognitif ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang terakhir ada teori gaya belajar. Teori ini menjelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditory, atau kinestetik. Perbedaan gaya belajar ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dengan beberapa pembahasan tadi, kita dapat mengaitkan teaching at the right level dengan karakteristik peserta didik, yakni dalam pembelajaran perlu adanya pendekatan yang mampu mengoptimalkan perbedaan peserta didik agar pembelajaran adil dan merata. Salah satunya adalah dengan pendekatan teaching at the right level. Dengan pendekatan teaching at the right level ini, guru dapat merancang dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga melalui penerapan pendekatan ini diharapkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Pendekatan teaching at the right level dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan teori karakteristik peserta didik. Misalnya, dalam proses pembelajaran matematika, guru dapat memberikan materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Guru juga dapat memberikan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Pendekatan teaching at the right level ini juga berkaitan dengan mata kuliah lainnya. Untuk yang pertama, pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya sudah mempelajari mengenai variasi karakteristik peserta didik seperti gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Berdasarkan pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik dari mata kuliah tersebut akan membantu dalam mengimplementasikan strategi teaching at the right level dengan lebih efektif. Nah, pendekatan teaching at the right level ini melibatkan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan tingkat pemahaman peserta didik. Dengan memahami gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik, guru dapat menyesuaikan pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal. Penerapan teaching at the right level di dalam kelas berdasarkan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya meliputi: pada awal proses pembelajaran, guru melakukan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, peserta didik kemudian akan dikelompokkan berdasarkan level tingkat capaian dan kemampuan yang serupa. Selanjutnya, guru diberi keleluasaan untuk merancang berbagai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan level tingkat capaian dan kemampuan peserta didik, tidak hanya melihat dari segi usia dan tingkatan kelasnya. Terakhir, dalam proses pembelajaran guru perlu memperhatikan kemajuan level tingkat capaian dan kemampuan dasar peserta didik dengan melakukan asesmen secara berkala yang dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas. Jadi, dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran di kelas harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Selama proses pembelajaran, guru harus menggunakan beragam cara kepada beragam karakter peserta didik agar peserta didik dapat memahami informasi atau pengetahuan baru. Hal ini sejalan dengan pendekatan teaching at the right level yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Sehingga setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Sekian itu tadi pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.